Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kalau saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk kita boleh datang, kita boleh hadir di tempat ini, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini, menyambut minggu Advent yang pertama, yaitu masa penantian pengharapan kita untuk kelahiran Tuhan kita. Kita akan satukan hati kita. Kita mau bersaat teduh, kita mau hening, kita mau sembah Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Juru Selamat dunia. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Kita menyambut Dia di dalam hidup kita, menyambut Yesus Kristus yang lahir di dalam hati kita, dengan satu sukacita, dengan satu pengharapan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lama saya mengundang Bapak Ibu jemaat semuanya, kita bangkit berdiri. Di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang yang penasehat ajaib, Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambutlah Dia, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Kita buka hati kita menyambut Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan ada di bahunya. lambang pemerintahan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambutlah dia dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Kita datang di hadapan hadiratnya, serta mengaku bahwa kebaktian Minggu Advent yang pertama pada hari ini, kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah turun atas kita sekalian, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas ibadah pada hari ini diambil dari Lukas 21 ayat yang ke-34. Demikian sabda firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat dituntut untuk kembali. Penyalaan lilin Minggu pertama Advent oleh majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur ya pada hari ini bisa dapat bersekutu di dalam Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan sudah memberikan cuaca yang terbaik. Dengan demikian kita juga akan persiapkan dengan hati yang terbaik, hati yang boleh dapat kita ungkapkan ya dengan tulus, dengan hati yang bersungguh-sungguh, sebab Tuhan sejatinya adalah Tuhan yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini berkaitan dengan situasi ya yang cuaca yang tidak menentu, maka jemaat yang dikasihi Tuhan juga harus berjaga-jaga, menjaga kesehatan, terkhusus situasi yang juga kita boleh dapat hadapi bersama. Maka kita akan bekerja sama Bapak Ibu ketika kita boleh menggelar ibadah online, ibadah offline ini. Kita bekerja sama untuk dapat mematuhi ya, akan memperketat protokol kesehatan sehingga semuanya akan tetap dalam keadaan yang aman, sukacita di dalam Tuhan. Tidak terasa kita akan menyambut Natal, maka Natal ini kita akan bersama-sama untuk rayakan bersama dan semua jemaat dalam keadaan yang sukacita. Kita akan bekerja sama untuk dapat bersama-sama melindungi diri kita dan sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita juga boleh dapat mendengar berita ya, hari Jumat terjadi sebuah aksi pembunuhan dan pembakaran rumah dan satu gereja. Jadi satu rumah dibuat sebuah gereja. Itu ada beberapa
oknum orang yang membunuh ya dengan keji, kejam, dan juga tidak tanggung-tanggung membakarnya. Di desa Lemban, Tongoa Sigi, Sulawesi Tengah. Maka kita sebagai jemaat Tuhan, kita tidak akan terprovokasi, ya. Kita akan tetap dengan hati yang tenang. Yang dapat kita lakukan adalah kita berdoa supaya Tuhan juga akan boleh dapat menegakkan keadilannya. Itu bagian Tuhan, bagian kita tidak terpancing dengan emosi, akan tapi kita dengan tetap berjaga-jaga untuk saling mendoakan. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang di Sulawesi Tengah akan boleh dapat diberikan Tuhan kekuatan dan penghiburan. Kita juga akan senantiasa bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga akan memakai pemerintah ya untuk dapat mengeksekusi ini. Karena pemerintah adalah wakil Allah di dalam bumi yang tugasnya juga memberikan keadilan. Bagian kita akan terus kita topang doa sehingga jemaat-jemaat saudara-saudara kita di Sulawesi, di Sigi ini akan boleh dapat diberikan kekuatan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama untuk dapat menggumuli satu teks. Minggu Advent yang pertama adalah minggu penantian, pengharapan kita kepada Sang Immanuel. Kita akan menggumuli teks tetap terjaga hingga kedatangannya. Mari kita akan siapkan untuk boleh dapat bersama-sama berjaga-jaga. Apa yang harus kita jaga, nanti kita akan renungkan bersama. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan? Dalam persekutuan kita hari ini ada? Saya boleh melihat ada Bu Maria dan teman-teman, ya bisa mohon untuk berdiri. Ya, terima kasih Tuhan, kita akan sambut. Untuk sampingnya Bu Maria, maaf. Dioni baru pertama kali di sini juga. Oh, sudah pernah. Tapi kita juga akan sambut dengan tepuk tangan daripada Tuhan, ya. Selamat datang untuk Bu Maria, untuk Dioni dan juga dan teman-teman dari Dioni ya. Ya, selamat datang bersuka cita pada hari ini ya. Kita bersekutu bersama di dalam persekutuan GKMI Tanjung Karang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan kembali ibadah kita pada hari ini. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan melindungi. Mari. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini ya. Minggu Advent yang pertama, masa-masa penantian, ketika kita menantikan Sang Immanuel, ada sukacita di dalam hati kita, ada kegembiraan tersendiri dalam hati kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri, dengan sukacita kita akan naikkan Mari Puji dengan riang. Terima
Aduh Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika kita menantikan, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Saya persilahkan majelis yang bertugas. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala sembah, segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bimbingan-Mu, pimpinan-Mu selama seminggu ini. Dan pagi ini kami Engkau izinkan untuk kami semua boleh berbakti kepadamu ya Tuhan. Beribadah kepadamu, menyembah Engkau, memuliakan namamu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkarya selama seminggu ini. Kami boleh berusaha selama seminggu ini. Kami boleh lakukan bagian kami dan tanggung jawab kami selama seminggu ini. Dan biarlah Tuhan, apapun yang sudah kami lakukan, boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami mau bawa Tuhan, untuk segala pergumulan, segala hal yang berkenaan dengan keberadaan anak-anak-Mu di Tanjung Karang ini ya Tuhan, maupun di muka bumi ini ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan kami mau persembahkan Tuhan untuk segala persiapan Natal yang akan kami selenggarakan. Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan untuk minggu depan, untuk kegiatan kerja bakti Natal yang akan diselenggarakan di tempat ini. Kemudian minggu kedua, kami boleh menyelenggarakan untuk aksi Natal. Minggu ketiga kami boleh menyelenggarakan untuk Natal sekolah minggu. Dan minggu keempat kami boleh merayakan Natal. Dan penutupan di akhir tahun kami pun boleh bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu selama setahun. Kami akan mengadakan ibadah tutup tahun. Biarlah rangkaian Natal yang kami sudah persiapkan ini ya Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memimpin. Sehingga setiap kegiatan boleh benar-benar mendatangkan berkat, sukacita, dan memberi dampak kepada kami maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan, pimpin setiap panitia yang ada, berikan roh hikmat kepada mereka, sehingga mereka pun boleh mengerjakan bagian mereka dengan baik. Kami juga boleh berdoa untuk segala kecukupan kebutuhan dana yang dibutuhkan. Kami percaya bahwa Engkau sudah sediakan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan Natal tahun 2020 dengan segala kegiatannya hanya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk keluarga almarhum Pak Petrus, yang ditinggalkan Pak Petrus pulang ke rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa buat seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kiranya Tuhan memberi penghiburan yang khusus kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun di dalam masa-masa duka cita, di dalam masa-masa di mana mereka tidak mengerti akan apa yang menjadi rencana-Mu secara jelas. Tetapi mereka boleh tetap percaya bahwa segala keputusan-Mu adalah yang terbaik. Dan kami berdoa buat kesehatan mereka, kekuatan mereka, supaya mereka pun dijagai terus, dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Mereka diboleh memiliki kekuatan baru, pengharapan baru, penghiburan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak, menantu dan cucu-cucu, Tuhan akan menyertai mereka dan memberi kekuatan ekstra. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih. Kami juga serahkan ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan juga menolong setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami lemah fisik, mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Biarlah Tuhan akan memberi kekuatan dan jamahan sehingga pengharapan akan Engkau senantiasa ada di dalam hati dan pikiran mereka dan roh mereka. Bahwa mereka boleh yakin bahwa semuanya terjadi karena di dalam pengendalian dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami, sidang jemaat GKMI Tanjung Karang yang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan mencari pekerjaan, dengan usaha yang dikerjakan. Dialah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati, memimpin setiap kami di dalam masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Kami harus tetap berkarya, kami harus tetap berjuang, kami harus tetap berusaha. Dan kami percaya setiap usaha yang kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, Engkau memberkatinya Tuhan. Dan kami percaya juga Engkaulah Allah yang sudah menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang berada di Sulawesi Tengah, yang saat ini sedang menghadapi intimidasi, sedang menghadapi aniaya, sedang menghadapi hal-hal yang tidak nyaman. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk mereka semua ya Tuhan, terutama untuk saudara-saudara kami yang ditinggal oleh yang mengalami korban penganiayaan ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan menolong saudara-saudara kami di Sulawesi Tengah. Tolong mereka Tuhan untuk memiliki terus keyakinan bahwa hidup bersamamu adalah lebih penting daripada sekedar aniaya yang harus kami alami. Keyakinan mereka terus bertumbuh dan tetap yakin dalam situasi yang sulit. Mereka tetap percaya karena mereka boleh yakin bahwa harta yang lebih besar sedang Engkau sediakan kepada mereka semua, kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan akan memimpin setiap aparatur keamanan, TNI, Polri di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka sehingga keadilan tetap ditegakkan di bangsa ini, dan setiap kesalahan, setiap ketidakbenaran dan setiap intoleransi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan menerima hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mari Tuhan Yesus pimpin para bapak-bapak pemimpin kami, supaya mereka pun boleh adil di dalam mengatur negara ini, boleh tegas, dan biarlah roh takut akan Tuhan terus ada pada para pemimpin kami. Berkati Pak Jokowi dan dengan seluruh jajarannya sampai dengan desa-desa. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami ini ya Tuhan, sehingga mereka pun boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau serahkan ya Tuhan untuk pilkada yang diselenggarakan di berbagai daerah. Tuhan juga akan memberkati supaya situasi yang kondusif boleh berjalan terus dengan baik, dan setiap pilkada yang diselenggarakan boleh menghasilkan para pemimpin yang benar-benar takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati situasi keamanan, biarlah masing-masing memiliki setiap calon boleh bijaksana di dalam menyikapi setiap apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi ini kami juga menyerahkan untuk situasi pandemi yang terjadi di negara kami dan di seluruh dunia bahkan. Kiranya tangan kasih-Mu sendiri ya Tuhan, yang akan terus melindungi anak-anak-Mu, untuk kami semua boleh memiliki kesehatan yang prima. Kami boleh bertanggung jawab atas kesehatan kami. Kami boleh bersungguh-sungguh mengelola kesehatan kami ya Tuhan. Sehingga pandemi yang terjadi saat ini
boleh berlalu segera dan kami boleh terhindar dari segala yang tidak baik. Mari Tuhan Yesus, proteksi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Lindungi setiap anak-anak-Mu dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah raya pagi ini ya Tuhan, yang akan dipimpin oleh Pak Hendra yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu ya Tuhan, yang akan menolong Pak Hendra untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun boleh menangkap apa yang menjadi maksud yang ingin Kau sampaikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk beberapa saudara kami yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Tuhan, Kau berkati mereka. Engkau sudah utus mereka, kirim mereka ke tempat ini, dan biarlah mereka boleh mendapatkan jawaban dalam pergumulannya ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati pertumbuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, pertumbuhan iman dan kerohanian setiap jemaat-Mu dan simpatisan yang ada di tempat ini, supaya kami pun semakin hari semakin lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh kami sampaikan, yang boleh kami terima atas segala rahmat dan kasih-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami selanjutnya, biarlah tangan-Mu terus bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya mengundang kita semuanya akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ya Tuhan, Lihat hati, benar Tuhan, lihat jauh ke dalam hati kami. sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan
selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat segala kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sungguh benar Tuhan, kami berjuang dan terus berjuang sehingga Engkau mendapatkan kami adalah pribadi yang setia. Itulah kerinduan kami Tuhan. Maka biarlah kerinduan ini boleh menjadi kehendak Tuhan, supaya kami boleh dapat menerima akan sabda firman-Mu yang mampu menguatkan kami untuk setia. Tuhan, waktu yang akan kami pakai untuk mendengarkan sabda firman-Mu ini, biarlah Tuhan kuduskan. Tuhan yang akan mengatur, menaungi dengan kuasa dan rahmat-Nya kepada setiap pribadi lepas pribadi. Roh Kudus akan membahasakannya, dan itu akan menguatkan setiap jemaat untuk dapat semakin hidup lebih baik lagi, dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga untuk terus berjaga-jaga dengan setia, menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut anugerah yang baik ini di dalam ucapan syukur, dan kami siap untuk dapat diproses oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tetap terjaga hingga kedatangannya adalah tema yang akan kita bersama-sama akan renungi. Kita akan baca dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 sampai 37. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Di sini LAI memberikan judul nasihat supaya berjaga-jaga. Kita akan membaca secara bersaut-sautan. Saya yang ganjil, kemudian Bapak Ibu akan melanjutkan dengan ayat yang genap. Demikian sabda firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita boleh dapat sepakati ya, satu pekerjaan yang sulit, tidak mudah, itu adalah pekerjaan menunggu. Nah, ini menunggu ini ada beberapa kategori. Kalau menunggu hal yang pasti akan lebih mudah. Akan tapi menunggu yang tidak pasti ini loh, yang tidak tahu kapan ada tanda-tandanya, yang tidak tahu dan tidak dapat dilihat secara fisik, itu sulit. Di situ ada perasaan mulai jenuh iya, kemudian mengorbankan tenaga iya, dan juga bahkan sampai kita pun menyerah, meninggalkan karena menunggu. Nah, ini saya mau tanya dulu. Yang pertama kepada bapak-bapak. Sebagai bapak-bapak ya, yang Tuhan izinkan untuk pernah merasakan menunggu ketika istri akan bersalin. Saya mau tanya dulu, perasaannya gimana? Karena saya belum tahu rasanya, ini mau belajar dulu. Gimana bapak-bapak? Ini bapak-bapak dulu. Istri sedang mau bersalin, perasaannya gimana menunggu itu? Ini sudah lupa rasanya tuh gimana ini? Apa sudah saking lamanya tuh lupa, enggak tahu rasanya? Gimana bapak-bapak? Oke, ada panik, was-was. Kok bisa panik, kenapa? Oke, itu taruhannya nyawa ya, sehingga harus dijaga betul. Kalau telat sedikit, masalah. Betul Pak Suwito. Yang lain, Pak Dwi malah tidur. Ini unik ini. Situasinya genting, tapi kok malah tidur. Nah, ini kenapa Pak Dwi? Oh, kalau tidur aja, ini akan kita konseling ini. Tapi di dalam tidur ada juga tindakan untuk berdoa. Karena apa? Karena ketakutan, akan tapi merasa bahwa diri kita manusia terbatas, kita memerlukan perlindungan Tuhan. Nah, ini biasanya ada step-stepnya. Kalau awal-awal itu agak gentingnya kurang Bapak Ibu, karena masih muda ya. Akan tapi ketika hamilnya sudah usia tua, itu kalau Gunung Merapi sudah level siaga berapa nih? 3. Jalan dikit pelan-pelan. Karena apa? Takutnya ada sesuatu yang bisa jadi keluar. Genting iya. Maka bapak-bapak yang sejati, ketika istrinya bersalin, akan dengan sepenuh hati berjaga-jaga dari pagi, siang, sore. Untuk apa? Fokus biar ini akan dijaga betul. Anugerah janin yang diberikan Tuhan akan aku jaga. Enggak akan aku lewatkan 1 detik pun. Tadi Pak Suwito, taruhannya nyawa. Telat sedikit akan masalah. Itu ya bapak-bapak. Bapak-bapak yang sejati berarti bapak-bapak yang berjaga-jaga. Waktu demi waktu terus fokus, kuat,
tidak gentar, dan hasilnya baik. Itu bapak-bapak. Gantian ibu-ibu. Ibu-ibu ketika menunggu suaminya pulang dari kerja, atau menunggu misalkan kedatangan anak yang sekolah yang di luar kota, perasaannya gimana ibu-ibu? Tadi bapak-bapak menunggu istri yang bersalin. Sekarang ibu-ibu menunggu bapak-bapak yang sudah bekerja seharian. Ini mau pulang ceritanya. Sudah kerja, capek, pulang. Situasinya gimana ibu-ibu? Nggak ada perasaannya. Bahaya ini. Bu Miming menyiapkan teh hangat. Yang bisa dipersiapkan adalah yang sudah tahu ya, misalkan sukanya teh hangat, oh disiapkan teh hangat. Ada yang sukanya kopi, maka persiapkan kopi. Ada yang sukanya air putih, ya siapkan air putih. Yang sukanya dengan kehangatan, ikatan, dekat, bisa memberikan suasana yang dekat, bisa dipeluk, bisa diberikan salam, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, jika tidak berjaga-jaga seorang ibu, situasinya bisa jadi apa? Bapak kerja keras seharian, sudah capek, ketika pulang datang ke rumah, suasananya sunyi senyap. Itu biasanya apa yang terjadi? Pak Hendra ndak usah nunggu hari Tuhan. Itulah hari Tuhan. Ketika bapak-bapak yang tidak berjaga-jaga, padahal istrinya sedang genting, bisa terjadi sebuah permasalahan. Istri yang tidak berjaga-jaga ketika menyambut kedatangan suami yang sudah bekerja, bisa jadi masalah, iya. Disitulah hari Tuhan. Ketika sing bapak memberikan suara-suara yang bisa membuat rumah gempa bumi, tapi istri juga tidak mau kalah, dibalas dengan suara sangka kalah. Kalau di doa pagi, sangka kalah ketujuh ya, sehingga rumah itulah hari Tuhan, di mana harinya menjadi sulit, kacau karena masalah tidak berjaga-jaga. Dengan demikian kita akan sepakat hari ini, kita akan mendalami terkait dengan momentum, kesempatan. Setiap orang yang melewatkan momentum atau kesempatan untuk berjaga-jaga, maka hasilnya akan menjadi sulit, malapetaka, dan juga bermasalah. Nah, kita menarik pada hari ini, kita akan dalami teks kita hari ini. Ayat yang pertama, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Bicara tentang momentum, kesempatan, kita juga akan bicara tentang soal waktu. Kita akan coba mulai lihat ya. Kalau dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, ayat yang tadi kurang lebih seperti ini. Blepote agronepte ok odate garpote o kairon estin. Nah, ada kairon di sini. Waktu memakai kata kairon, asal katanya kairos, tapi di sini dipakai kata kairon, itu artinya bentuknya adalah imperatif, present, sekarang, harusnya saat ini dilakukan. Dan itu imperatif, artinya terus menerus. Dengan demikian, sebuah situasi yang tidak tentu, tidak menentu ketika sang tuan rumah pergi, entah tidak tahu kapan datangnya, maka di sini diberikan nasihat, hati-hati dan berjaga-jagalah
Karena tidak tahu waktunya tiba. Nggak tahu kairosnya kapan tiba. Ada 3 jenis waktu, jemaat yang dikasih Tuhan. Yang pertama itu kronologi. Itu adalah waktu yang berurutan. Jadi ada hari, jam, menit, tanggal. Misalkan tadi kita minggu pertama akan kerja bakti, minggu kedua akan aksi Natal, ketiga akan sekolah minggu. Itu sudah ada waktunya berurutan. Dan kita sudah tahu, oh waktu ini ya itulah kronos. Kalau situasinya singkat, tahu berurutan, itulah kronos. Aion itu adalah jangka waktu yang menunjukkan lampau lama, jaraknya lama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian jangka waktunya juga itu kan sudah berlama-lama. Tidak tahu kapan batasnya. Itu aion. Nah, kita akan mendalami kairos. Kairos itu apa? Kairos adalah momentum ilahi. Ketika momentum itu datang dan itu tidak berulang-ulang. Jadi ketika itu momentum datang, tangkap. Kalau tidak ditangkap, hilang. Kairos. Momentum dan kesempatan. Jadi kalau itu bisa ditangkap, ya dapat. Kalau tidak ditangkap, tidak bisa. Nah ini, karena musim hujan, bapak-bapak ini sukanya mancing ya. Bukan mancing emosi loh ya. Mancing ikan. Saya ketika di Tanjung Karang, saya belajar selain jadi hamba Tuhan, saya juga diajarkan untuk menjadi mancing mania ya. Saya teliti menariknya di sini, ada sebuah teori. Tapi teorinya itu tidak paten ya, jadi itu pribadi. Saya diajari Pak Budi, diajari Pak Tasono, mancing. Kalau ada jedut gitu, ada tarikan, tarikannya itu momentum Bapak Ibu. Telat sedikit, umpannya hilang, ikannya lepas. Tapi nggak bisa kita jedut terus. Ada momennya, ada waktunya. Kita nunggu, dek jedut. Nah ini tuh ada yang gini, ada yang ditarik, momennya tepat, pas, dapat. Itulah gambaran kurang lebih kairos. Ada momentum, ada kesempatan, ketika ditangkap, jedut, dapat, rasanya adalah kepuasan. Ikan yang saya dapat itu pertama kali di belakang, ketika daerah itu banyak airnya ya, belakang gereja kita. Ikannya betik Bapak Ibu, jadi nggak usah ikannya patin, ikannya itu, tapi rasanya sudah senang sekali. Betik kecil, tapi ketika jedut itu kok ditangkap pas, momentumnya pas, ya itulah kepuasan. Dengan demikian kita sepakati, waktunya tidak tahu, Yesus tidak tahu, yang tahu hanyalah Bapa. Maka berjaga-jagalah, pekalah akan momentum itu. Sehingga ketika kita mau berjaga-jaga, ketika jedut itu dapat datang, kita siap. Lepas, hilang semua. Sehingga momentum waktu, apa yang harus dilakukan umat ketika waktu Tuhan datang, ketika momentum itu datang? Teks kita hari ini dengan jelas, hati-hati dan berjaga-jaga. Yang pertama, hati-hati. Di sini hati-hati dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, blepo, artinya adalah menuntut sebuah kepekaan, sense. Kita lihat teks kita bahwa ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan ya, kita baca teks sebelumnya, yaitu ketika kedatangan anak manusia,
Markus 13 ayat yang ke-28 kita lihat. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Artinya ketika umat memiliki sense, kepekaan, tanda Tuhan, panggilan Tuhan, visi Tuhan yang bisa memakai banyak cara. Tuhan bisa memakai secara pribadi, sehingga jemaat Tuhan akan bisa mendengar suara Tuhan secara pribadi. Maka peganglah itu, ambil itu, momentumnya harus pas. Tuhan juga bisa berbicara melalui tanda-tanda alam. Oh, kalau pohon aranya itu sudah bertunas, sense, peka, musim panas sudah dekat. Dan Tuhan juga bisa berbicara dengan dari orang lain. Ketika orang lain dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kita, itulah waktu Tuhan. Sehingga kita juga akan tangkap sense itu, dapat, hasilnya akan puas. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Waktunya sudah dekat ini, tapi kapan tidak ada yang tahu. Tapi sudah dekat. Dengan demikian apa yang harus kita kerjakan? Ayo, berhati-hatilah, pekalah. Tuhan ini nggak tahu datangnya kapan, bisa malam hari, pagi hari, subuh. Tapi yang kita tahu bahwa semua kita adalah penjaga-penjaga rumahnya Tuhan. Kita diberikan tanggung jawab, ya, di ayat yang ke-34. Sang tuan pergi meninggalkan rumahnya, menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Kita sekalian, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu sekalian, diberikan tanggung jawab sang Bapa untuk menjaga rumahnya. Maka yang pertama adalah peka, sense. Tanda-tanda itu sudah ada, iya. Maka kita diberikan tanda setiap hari. Tanda ketika Tuhan ini datang. Tapi tidak tahu, iya, tidak ada yang tahu. Tapi tanda itu diberikan, harus kita tangkap. Maka jika tidak berhati-hati, jika tidak peka, maka momentum itu bisa hilang. Yang kedua, selain hati-hati, berjaga-jaga. Bahasa Yunani yang dipakai agrupneo, yang artinya tetap terjaga, tetap fokus, sadar, consciousness. Disinilah yang membedakan. Ada hamba-hamba yang sadar dan hamba-hamba yang tadi dikatakan tidur. Bahwa pantangan umat beriman yaitu ketika diberikan tanggung jawab Tuhan menjaga rumah, maka sebaiknya kita menghindari dari sebuah kondisi ketiduran. Kata tidur di sini tidak hanya sebatas kita ngantuk, ya. Ngantuk, tidur tidak sebatas itu, akan tapi kita kalau mau lebih dalam lagi di sini, kata yang dipakai adalah gregoreo, yaitu menyerahkan diri pada kemalasan dan dosa. Sehingga yang ditekankan Tuhan untuk merespon kedatangan harinya Tuhan ini, hamba-hambanya sudah diberikan wejangan, jangan sampai tertidur. Ayo fokus, ayo sadar, bangun. Jangan menyerahkan diri pada kemalasan dan dosa. Dengan demikian ini bisa dua maknanya. Bisa umat hamba-hamba Tuhan ini digoda oleh dosa, kemudian tertarik, akhirnya tidur, mati. Bisa yang kedua, yaitu belum digoda, tapi hamba-hamba Tuhan yang diberikan tanggung jawab itu memang pergi ke dalam dosa. Karena di sini teksnya menyerahkan diri kepada kemalasan dan dosa.
Dan disinilah ditegur. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Artinya bahwa untuk merespon kedatangan Tuhan, secara jelas teks kita dengan tegas, bukan dengan separuh-separuh ya. Ya udahlah, boleh tidur, tapi nanti fokus lagi. Atau oke, tidur sejenak, tapi nanti haruslah fokus. Tidak. Teks hari ini berkata dengan tegas, berjaga-jagalah, hati-hatilah, jangan tidur. Jangan menyerahkan diri kepada kemalasan dan dosa. Digoda apapun, hamba yang sudah diberikan tanggung jawab menjaga rumah harus kuat, harus tetap sadar, harus tetap teguh, harus tetap sense tadi ya, sense, peka, dan tetap terjaga, sadar, maka ia akan menyambut tuannya. Barang siapa umat yang diberikan tanggung jawab menjaga rumahnya itu bermain-main dengan dosa, dan akhirnya dia terlelap tidur saking nyamannya, maka ia tidak dapat peka, tidak bisa menyambut sang tuan yang akan datang ke rumah. Maka berjaga-jagalah dan terus berhati-hati di dalam dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan pada hari ini, jika kita boleh dapat aplikasikan bersama, situasi yang tadi kita sudah dapat sharingkan bersama, dunia saat ini kejam, dunia saat ini keras. Bagaimana kesadaran akan kasih, kesadaran akan kebenaran sudah tumpul. Dunia sudah tertidur. Akan tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan firman pada hari ini, kita tidak sama dengan dunia. Ketika dunia tidur akan krisis kasih, pembunuhan dengan begitu tidak tanggung-tanggungnya, keji. Tapi hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang diberikan kepercayaan tanggung jawab, ia tidak akan sama dengan dunia. Ia tetap sadar, ia tetap fokus, peka, sebab ia mau menantikan Tuhan. Maka untuk merespon situasi yang terjadi, baik di Sigi, baik dalam situasi kita akan menyambut Natal, mari semua jemaat, saya dan Bapak Ibu, saya juga belajar bersama-sama untuk berjaga-jaga. Apa yang kita jaga tetap dalam fokus, sense, peka, dan juga akan tetap terjaga, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga suasana untuk dapat terus positif, dan kita akan bangun bersama sehingga kita tidak ada yang tertidur. Kita akan saling menyemangati, saling menepuk bahu, ayo sadar semua, ayo, sehingga ketika kita boleh dapat diizinkan Tuhan, waktu itu tiba, kairos itu turun, jemaat akan bersukacita menyambut Tuhan yang datang dengan hati yang terus melekat kepadanya. Maka berjaga-jagalah dan jangan tertidur. Minggu Advent yang pertama, kita menantikan Tuhan supaya kita tidak sampai tertidur atau mati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini kami meminta dengan hikmat supaya Roh Kudus bisa membahasakan firman itu pribadi lepas pribadi.
kami boleh dapat melihat bagaimana suasana dunia nampaknya sudah tertidur. Dunia sudah mulai tidak peka akan kebenaran, akan sebuah kasih. Tapi kami hari ini diingatkan supaya kami tidak tertidur. Kami tetap terus berfokus, berjaga-jaga, memiliki kepekaan, sebab kami tidak sama dengan dunia. Kami ingin menantikan Tuhan. Kami ingin rindu menantikan Sang Bapa untuk dapat datang kedua kalinya di dalam dunia. Maka hari ini kami mau berjuang untuk menjadi hamba yang tetap fokus menyambut Bapaknya pulang. Hamba yang tetap terus memiliki sense kepekaan akan tanda Tuhan. Hamba yang terus tetap terjaga, sadar, menjaga tubuh jiwa untuk dapat dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, kami lemah iya, maka biarlah kekuatan-Mu akan menyanggupi kami. Kami lemah bukan berarti kami dengan seenaknya berbuat dosa. Akan tapi biarlah Tuhan yang memakai kami dengan cara yang sama untuk dapat teguh menghadapi dunia ini dengan cara yang berbeda. Dengan caranya Tuhan, bahwa kami tetap terjaga dan akan tetap fokus di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk warta jemaat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami atas nama segenap majelis dan jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Indra. Kiranya Tuhan akan memakai lebih heran dan luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Kami bersyukur dan kiranya minggu depan pun juga akan bersama-sama kami kembali untuk sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami akan bacakan untuk warta jemaat Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Untuk ibadah raya minggu depan, Bapak Ibu Saudara, tanggal 6 Desember tahun 2020 akan dilayani oleh Bapak Hendra Jaya. Untuk petugas-petugasnya, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di warta gereja ini. Kemudian untuk kegiatan gereja selama sepekan, Bapak Ibu, akan diadakan rapat panitia Natal tahun 2020, akan diadakan pada hari Senin tanggal 30 November tahun 2020, diadakan jam 6:30 malam bertempat di gereja. Dimohon kehadiran dari semua panitia Natal untuk dapat datang dan hadir dalam rapat panitia Natal ini. Kemudian berkaitan dengan persiapan Natal, hari Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020 akan diadakan doa persiapan Natal. Akan diadakan jam 6:30 malam bertempat di gereja. Dimohon kehadiran dan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian akan diadakan rapat majelis pada hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020 jam 6:30 malam bertempat di gereja. Dimohon kehadiran dari semua majelis untuk dapat hadir dalam rapat majelis ini. Kemudian juga berkenaan dengan persiapan Natal, Bapak Ibu Saudara, akan diadakan latihan kor untuk komisi pria dan komisi perempuan. Ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020 jam 6:30 malam bertempat di gereja. Silahkan untuk komisi pria dan komisi wanita
perempuan bisa hadir dalam latihan core ini. Kemudian untuk hari Sabtu akan diadakan persekutuan Yosua Youth. Ini akan diadakan 6:30 malam. Kemudian agendanya adalah koordinasi persiapan Natal tahun 2020. Kemudian untuk ibadah komisi sekolah minggu, komisi anak akan diadakan Minggu 6 Desember jam 8:30. Untuk kelas offline akan dilayani Ibu Kelita, kemudian kelas online akan dilayani oleh Ibu Leni. Kemudian kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 akan diadakan kebaktian hari ulang tahun GKMI yang ke-100. Ulang tahun 100 tahun GKMI. Ini akan diadakan secara online Bapak Ibu Saudara. Ini akan diadakan Minggu 6 Desember tahun 2020 jam 5 sore. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui media sosial, melalui kanal YouTube GKMI Kudus. Jadi nanti di tanggal 6 Desember itu Bapak Ibu Saudara kalau mau mengikuti kebaktian perayaan ulang tahun 100 tahun GKMI, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui kanal YouTube GKMI Kudus. Nah, kebaktian ini juga akan dilakukan perjamuan kudus bersama, sehingga jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kalau tidak ada anggur bisa teh, kemudian bisa sirup, bisa digunakan untuk perjamuan suci dalam rangka kebaktian ulang tahun 100 tahun GKMI. Kemudian kami juga sampaikan Bapak Ibu Saudara untuk pemberitahuan ibadah online GKMI Tanjung Karang. Jadi diberitahukan kepada jemaat bahwa kebaktian Minggu GKMI Tanjung Karang akan dilayani oleh tim media yang semula via streaming jam 6:30. Jadi kita itu kebaktian, kemudian ada streaming 6:30 langsung. Tetapi mulai hari ini akan diadakan ibadah online secara online itu akan melalui YouTube dan Facebook dan akan ditayangkan pada jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan hadir bisa mengikuti ibadah online jam 10 pagi melalui YouTube dan Facebook GKMI Tanjung Karang. Jadi pada kebaktian ini kami juga sampaikan bergabunglah dan joinlah di Facebook GKMI Tanjung Karang. Demikian juga kunjungilah YouTube GKMI Tanjung Karang. Nah, itu pesan dari tim media. Kemudian kami juga sampaikan untuk laporan ibadah raya Minggu yang lalu tanggal 22 November tahun 2020 untuk jemaat 115 jemaat, kemudian untuk persembahan Rp61.986.000. Dan pagi ini juga kami sampaikan ada warta duka cita telah berpulang ke rumah Bapa yang di surga pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 jam 11.20 di Rumah Sakit Umum Kudus Bapak Petrus Sutanto, dan sudah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 jam 4 sore di pemakaman Arimatea Tanjung Karang. Kami segenap majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat GKMI Tanjung Karang menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Petrus. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, penghiburan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja pada hari ini. Oh iya, ada warta tambahan kami sampaikan untuk persiapan Natal. Bapak Ibu Saudara, minggu depan akan diadakan kerja bakti. Dimohon partisipasi dan kehadiran dari Bapak Ibu untuk kerja bakti di GKMI Tanjung Karang akan dimulai jam 10 pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Cari langkah hidup yang lebih
penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Para pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, ku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, ku dipakai olehnya. Ya ya ya, ku amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Menonet di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan yang demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai gereja yang kudus dan am di segala tempat dan segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, pulanglah dalam ucapan syukur, dan kita terus akan berjaga-jaga dan tetap fokus, sense kepeka akan panggilan Tuhan, dan kita terus berjaga untuk kita tidak ditemukan sedang tertidur. Mari kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Saat teduh untuk kita sekalian.
Selamat berhari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.